Dahulu saya muda, sekarang sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta makanan atau roti. Selalu dipelihara oleh Tuhan. Ini saudaraku. Itu sebabnya yang Tuhan harus lihat dalam hati kita, harus ada terus kerinduan untuk benar, kerinduan untuk maju. Terus Tuhan lihat dalam hati kita itu ada rindu pembaharuan. Daud itu dalam Mazmur 51, kalau dia merenungkan hidupnya itu sampai tempat tidurnya itu basah karena air mata, menyesali kekurangan. Ini banyak orang sudah banyak kekurangannya, nggak disesali, nggak dipikir dosa itu menghalangi segala berkat. Dosa itu bukan hanya menghalangi berkat, dosa itu juga menghalangi kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya dalam Yesaya 59 ayat 1 dengan 2, bukannya tanganku yang kurang panjang, bukan telingaku yang tidak mendengar, tapi dosa-dosamu. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan kebaikannya yang luar biasa bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku, kita semua harus benar-benar berpengalaman bahwa Tuhan itu baik. Raja Daud melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Bahkan sejak dia belum lahir ke bumi ini, dia sudah melihat Tuhan itu baik. Apalagi sesudah kita di bumi ini harus berpengalaman. Semua kita mengalami ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita beribadah juga, jangan ibadah yang masih meraba-raba. Tapi karena Tuhan baik kepada saya, harus begini saudara-saudaraku, ya. Tuhan itu luar biasa baik dan kita harus memuji Dia. Kita harus menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Dalam Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi kita semua diindahkan Tuhan, saudara-saudaraku. Sudah bersyukur begini. Ya cuma kita aja kalau ada orang ya hormat kepada kita, mengindahkan kita, senang saudaraku. Lihat aja kalau pengantin baru saling mengindahkan dan semua senang. Lalu kita juga semua harus saling mengindahkan. Kalau mengindahkan teman sangat senang. Tapi kalau baru pengantin udah diam-diam nggak saling mengindahkan, pengantin apa jadinya? Jadi saudara-saudara, yang mengindahkan kita bukan manusia, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi segala isinya, harus bersukacita. Dan karena itu kita harus mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Memang kalau orang beribadah belum merasakan kebaikan Tuhan, itu nanti kayak pergi ke rapat, belum tentu dapat gaji dan dapat duit. Jadi perginya itu selalu tanda tanya, tanpa sukacita. Tapi kalau kita beribadah harus bersukacita, harus senang. Saya dulu karena saya rasa Tuhan itu baik, ya selalu saya perhatikan dalam diri saya ini. Biar sepanjang hari umur saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah itu saya usahakan, saudaraku. Nah kalau bersaksi kami sudah ke Mesuji itu, memang mereka sudah
lama juga minta untuk ke sana. Akhirnya kita putuskan, ya, karena saya pikir ada sekolah Alkitab hari Rabu. Saya bilang hari Sabtu mereka cocok, ya sudah. Jadi kami berangkat hari Jumat, ya, dari Bekasi, dari jam 8 sampai di sana hampir jam 8 juga, jam 7 lebih sampai di dalam rumahnya orang itu. Jadi berapa itu, 12 jam ya. Nah gitu. Dan karena Tuhan itu baik, saya mau memberikan semua tenaga saya, hidup saya. Jadi biarpun sudah kebaktian hari Sabtu pagi dari jam 10 sampai jam 12 makan, dari jam 12 ke jam 1 ibadah lagi, jam 1, jam 3 kami pulang. Saya juga mau, ya Tuhan itu baik, saya juga mau selama hidup untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya usahakan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, dan biarpun malam, ya rumahnya masih bisa juga gitu. Sampai di sini jam 1 tadi, udah jam 1 tidur sedikit. Saya nggak bilang ke badan saya, oh kamu capek ya, gak usah main saksofon, gak usah, cuma-cuma ke bawah. Nggak boleh, saudaraku. Tadi baru ibu tampung bulan aja di sini, saya temui dia langsung di sini. Saya nggak urus, saudaraku, nggak ku kasih hati diriku, biar Tuhanku yang kusiapa, Tuhanku yang kepadanya saya berterima kasih. Saya bilang sama badan saya, aku nggak kasihan sama kamu, biar kamu belum tidur, biarin. Makanya kalau yang lain, aku mau tidur nggak ibadah. Ini saya jaga di badanku ini, nggak boleh kamu ya, nggak boleh kamu yang terutama, Tuhan yang terutama, apapun yang terjadi. Jadi, padahal saya ini kan bukan muda lagi, udah di zona 80 saya. 79 udah lewat. Nah, kalau yang lain mau duduk begini aja kadang-kadang sudah nggak bisa lagi. Iya, selama hidup saya mau pingin, karena Tuhan baik, sudah saya rasakan Tuhan itu baik. Dan sejak saya berkata, Tuhan Engkau baik, saya mau cari Engkau. Nah, itulah pengalaman saya tahun 65. Dan sampai sekarang tidak surut sedikit pun. Ya, jadi tak akan menyerah, tak akan surut. Ya, hidup ini adalah kesempatan sampai kapan. Kalau sudah benar-benar sudah enggak bisa lagi, ya udah terserah. Tapi semoga jangan begitu. Sampai Tuhan mau panggil saya, harus tetap semangat. Itulah saudara-saudaraku. Jadi saya tidak bilang sama badan saya, oh kasihan kamu yang udah capek ya, udah jam 1 tadi baru nyampe ya, kemarin kamu sudah pelayanan, sudah nyetir kamu ke Mesuji ya. Saya bilang sama badan saya, gak ada apa-apanya, Tuhan itu maha pengasih. Nah ini saudaraku, itu sebabnya kalau saya perhatikan, kasih Tuhan itu luar biasa. Sehingga Yohanes 3 ayat 16, kita mau ngomong dulu tanpa baca. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang satu-satunya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita ini dihargai seharga anak Allah sendiri. Iya. Itu pemimpin itu dia bilang, kalau saya cuma dikata-katai biarin, tapi kalau saya dan keluarga saya sudah sampai di jamaah, jangan main-main. Tapi kalau Allah kita, anaknya sendiri diberikan sampai kepada mati tersalib.
betapa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Tega amat kita kalau kita gak menyembah Tuhan dengan benar. Haleluya. Jadi kita harus benar-benar menyembah Tuhan. Allah kita sangat baik. Saudara-saudara, itu sebabnya apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Allah yang maha kuasa. Ini kita, saudaraku, ketemu Prabowo saja belum ada ini yang kita ketemu Prabowo kita ini. Baru Prabowo presiden. Tapi kalau Allah mengingat kita terus, haleluya. Saudara senang? Iya, jadi kita Kristen ini, saudaraku, berharga di mata Tuhan. Iya. Lebih dari semua presiden Amerika, Trump, ya, presiden Indonesia, Filipina sekarang, siapa nggak tahu lagi, sudahlah, siapapun itu. Yang penting kalau kita dikasihi Tuhan, itu yang luar biasa, saudara-saudaraku, ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Luar biasa. Allah menciptakan manusia harus sampai segambar dan serupa dengan dia. Dan itu nanti harus sampai terjadi, saudaraku. Itulah sasaran ibadah kita. Kita akan segambar dengan dia. Saudaraku, haleluya. Nah, itu sebabnya kalau masuk Yerusalem baru dipukul kedewasaan rohaninya, kasihnya, kesetiaannya, kesungguhannya. Makanya kita, saudaraku, mari hidup ini supaya menyenangkan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan, menikmati kasihnya. Satu hal apa? Kurindukan Tuhan selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti hadiratmu. Lebih dalam lagi ku cinta Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku mengasihi. Saudara yakin Tuhan itu sangat baik kepada kita? Ini harus berkembang di kita. Lebih dalam mengasihi Tuhan. Hari lebih hari. Jangan malah mundur, saudaraku. Ini. Kalau belum masih lagi semuanya ini. Yang sudah ada mulai meningkat tempo hari. Kalau merasa mundur, maju lagi. Semua dikasih kesempatan. Kita mau lebih menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ada kesempatan, saudara-saudaraku. Hidup ini adalah kesempatan untuk mengasihi Tuhan, berbuat baik, untuk melayani dia, karena dia sangat baik. Dan nanti kalau kebaikan ini bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan umatnya di Yerusalem baru, luar biasa. Dan itu akan kekal selama-lamanya. Jadi ibadah kita ini, saudaraku, harus yakin, bukan salah-salah, dan harus sampai mengalami dalam roh kita. Semakin kita pasrah kepada dia, nanti semakin kita mengalami, saudaraku, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Banyak yang mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, termasuklah apa yang kita sudah baca ini. Yang itulah Daud. Apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Mengapa hampir sama? Karena
kebesaran kekuasaannya itu ya memang ada, ya, kelebihan dari Allah. Tapi kalau kita ini, ya itulah hampir sama. Karena Allah menciptakan manusia dalam rencana semula, dan ini pasti akan terwujud. Karena firman Tuhan, saya ingatnya Ayub 42 ayat 2. Lihat dulu, apa itu? Ya. Ayub 42 ayat yang Kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan itu pasti akan menciptakan kita segambar dengan Dia, dan itu tidak akan gagal. Nah, kita rebut semua kebenaran firman Tuhan. Jangan kita lewatkan. Ini, saudara-saudaraku. Jadi yang lain-lain juga begitu. Yeremia juga, dia tahu semua rancangan Tuhan. Tidak ada rancangan yang jahat. Semua rancangan yang baik. Sampai kita semua mengalami yang baik. Kalau kita tidak sampai ke sana, mungkin kerinduan kita beda. Atau cara kita jalannya bengkok-bengkok, jadi nggak nyampe-nyampe. Atau keliru. Mapnya jebol. Jadi nggak tunjukin yang benar. Sekarang kan sudah map sama apa GPS, ya kan? Supaya jangan keliru jalan. Tapi jalannya orang menuju Tuhan banyak yang keliru. Banyak, saudaraku. Ya, tapi semoga tidak. Ya, kalau rancangan Tuhan itu semua ada rancangan yang indah. Saya ingatnya Yeremia 29 mulai 10, 11 deh, 11, 10, 11. Coba dulu lagi. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ini pegang, saudaraku. Nanti pas dia berbagian dari semua berkat itu, saudara nggak ikut di sini. Iya, jadi setia, saudaraku. Kapan dia menjatuhkan hujan berkat, di situ kita ada. Kapan ada sebagaimana panas, ya kita berlindung, saudaraku. Kalau hujan berkat, kalau sudah turun, kita ada di situ. Ataupun yang terakhir, berkat yang terakhir, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita harus bisa nyanyi. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Selalu setia, saudaraku. Atau jangan main HP terus, nanti pada dengar suara HP, ya dengar bunyi suara sangkakala, luput. Haleluya, semua ada waktunya. Haleluya. Ada waktunya, saudara-saudaraku. Atur semua. Kita ini harus bisa mengatur semuanya. Tuhan kita bisa mengatur semua. Matahari, bulan, bintang, sampai nggak ada tabrak-tabrakan. Planet-planet itu semua diatur oleh Tuhan. Amin. Semua diatur yang baik. Jadi kita juga jangan dikuasai, saudaraku. Kita harus dikuasai kasih daripada Allah. Beribadah sungguh-sungguh kepadanya. Ini, saudara-saudaraku, supaya kapan hujan berkat turun, kita bisa menampungnya.
harus bertumbuh dalam kerinduan, bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, bertumbuh di dalam kekudusan kita, bertumbuh dalam kerohanian kita. Ini yang terutama. Jangan hanya duit ditambah terus, nanti kalau duitnya sudah dicuri orang atau dimakan apa? Lengah. Itu bisa saudara-saudara, kecewa nanti, bisa hilang semuanya. Ada dulu orang kaya benar-benar diambil semua duitnya, mulai dari situ nggak bisa ngomong, saudaraku. Mau apa lagi hidup kalau sudah begitu? Nah, tapi kalau kita di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, iya saudara-saudaraku, Tuhan itu atur rancangan yang terindah, rancangan yang baik, rancangan damai, sejahtera, sampai hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yakin? Iya, semoga terjadi. Haleluya. Makanya saudaraku, perkara dunia ini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, yang lainnya juga ditambahkan. Kalau Tuhan sudah tambahkan, nanti Tuhan juga yang jaga. Itu berkatnya siapa? Jangan ambil, biarin. Aku yang kasih, kata Tuhan. Haleluya. Karena yang tambahkan Tuhan sendiri. Kalau kita cari, biarin, hilang. Iya, saudaraku, dicuri orang, dicuri maling, dimakan nengat, ditipu lagi. Iya, banyak lagi saudaraku. Tapi kalau Tuhan yang ngasih, pasti kita nikmati, dijaga oleh Tuhan. Enak saudaraku. Makanya Tuhan baik. Jadi orang kalau enggak benar-benar bersukacita ibadah, itu belum mengalami kasih Tuhan. Jadi kita ini harus bersukacita. Ini pujian kita masih kurang, ini harus lebih bagus. Ada urapan, bukan urakan saudaraku. Ya, tapi dari hati yang tulus, bukan dibikin-bikin, bukan karena joget-joget, tapi ada urapan dari Roh Kudus karena keyakinan kita Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, dan Tuhan akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Ini saudaraku. Jadi ibadah kita tidak boleh asal-asalan. Harus benar-benar ada urapan Tuhan. Dan kita adalah beribadah di hadirat Tuhan. Yang bisa ngadiri kok RRC. Tahu ini ya apa? Ruko Raja Wali. Apa? Center. Citra apa center? Ya mana-mana aja. RRC. Pokoknya ini RRC ini. Raja Wali Center. RRC. Ruko. Jangan hilang rukonya. Jadi RRC. Ruko Raja Wali Center. Iya. Tulisnya bukan pakai S, C, karena pakai bahasa Inggris rumahnya. Ya, iya itulah. Saudara-saudara itu, nanti kalau Tuhan kasih gereja kita, ya lebih lagi, haleluyanya. Bukan cuma 12 kali lagi, nggak tahu kali berapa, 12 kali berapa lagi. Mungkin 70 kali 7 kalinya itu nggak habis-habis lagi. Jadi tidak berkesudahan. Nanti Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Selalu baru tiap hari. Kasih setia Tuhan. Hidup ini ada berkesudahan. Selalu baru tiap hari. Saat ku kelilingku yang lebih bagai lagi menyinari langkahku. Amin. Ya,
Sekarang kalau kita sudah tahu itu, bagaimana supaya itu terjadi bagi kita? Ini yang perlu. Sebab kalau itu hanya milik orang lain, rugilah kita, saudaraku. Nah, padahal kita juga manusia. Dan Tuhan bilang semua manusia, nggak dibatasi. Apalagi kalau kita boleh mau menerima Yesus. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 12 coba baca. Yohanes 1 tadi ayat 12. Sekarang 12 dulu. Tidak, sekarang ganti. Yohanes 1 ayat 12. Ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Jadi kita semua kalau menerima semua diberi kuasa. Haleluya. Gak ada yang boleh berkata, wah itu cuma orang Yahudi. Tidak. Sesudah Yesus datang ke dunia, Allah memberikan anaknya satu-satunya. Siapa saja yang percaya. Sudah percaya? Haleluya. Kasih Allah ada padamu. Saling mendoakan kita. Memberkati dengan limpah. Mulai sekarang rasakan, Tuhan, aku ini anak keberkatan. Iya. Tapi sekarang kita mau perhatikan, kenapa bukan semua orang mengalami berkat itu? Bahkan percaya saja banyak yang tidak ada. Itu sebabnya, saudaraku, sesudah kita lahir ke bumi ini, satu perkara, kerinduan hati itu pertama harus ada di dalam hati kita. Nah, kalau manusia kan nggak lihat hati. Manusia lihat apa? Tingkah laku, kelipan mata. Itu itu ya memang benar. Tingkah laku juga, kelipan mata juga. Ya memang begitu, saudaraku. Ya, ada ya gelombang-gelombang suka, gelombang apa tadi tingkatannya, gelombang cinta. Ya, kan begitu, saudaraku. Itu permulaannya. Makanya kita ini dalam hati kita ini harus benar-benar, aku cinta padamu Yesus, aku cinta padamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta. Kuturunin dulu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau ku sembah Yesus, kasih-Mu Yesus, sungguh ku cinta. Adakah ini di hatimu? Jangan cuma di dalam ini atau di mulut atau nyanyian, tapi harus Tuhan lihat hati. Tuhan tidak lihat saja bibir. Kalau bibir sudah bisa dilihat orang juga, tapi Tuhan lihat hati. Nah ini biar Tuhan lihat di hati. Ini Tuhan lihat, ini hatimu ini kok nggak ada cinta ke aku. Kemana nih? Cinta buik, cinta harta, cinta permata. Tapi biar Tuhan lihat, wah kamu cinta saya, kata Tuhan. Tuhan juga senang, aku berkati kamu. Aku bersama dengan kamu. Aku mau menjaga kamu. Ini saudara-saudaraku. Biar kita mau mengasihi Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap
jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, hatiku kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Kalau ini nyata di dalam hati kita, ini kebaktian kita nggak boleh kurang ini, tambah boleh. Iya, kalau kurang ini, yang kemarin itu nyanyinya omong kosong. Kalau bahasa sono omong-omong. Tapi kita enggak omong-omong. Kita sudah berkata kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Ada yang ngomong-ngomong ini nyanyi sekarang ini? Tidak ya? Haleluya. Tuhan yang bertanya, kamu yang jawab. Jawab dulu dalam hati. Haleluya. Yesus, aku cinta. Yang sudah enggak omong-omong, ayo. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Berukor. Yesus, aku cinta. Balapan ini kita dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terlalu kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Tadi kita baca di dalam Jeremia pasal 29, mulai berapa itu? Mulai, jangan ke situ dulu, dari agak awal dulu, dari 9 kali ya. Jadi saat itu gini, bangsa Israel sudah berdosa dan dibuang sampai 70 tahun. Tapi di dalam keadaan yang begitu, Tuhan berkata, aku masih ada rencana baik bagimu. Jadi pengampunan Tuhan itu panjang sekali, saudara. Haleluya. Nah, semua jemaat Maranatha harus memiliki pengampunan yang sangat dalam. Jangan asal begitu saja, harus sungguh-sungguh. Haleluya. Kan rencana Tuhan itu yang baik itu tadi. Mulai lalu kalau sudah rencana itu semua 11 sampai selanjutnya kan. Tapi sebelumnya itu sudah 70 tahun. Satu dibuang dulu. Habis itu 70 tahun sudah begitu lagi. Sebenarnya untuk apa dibiarkan begitu? Supaya kembali hati itu sungguh-sungguh. Ini sebabnya setiap hati yang sungguh-sungguh Tuhan lihat. Tuhan sudah siapkan berkat. Rancangan yang aku adakan bagimu adalah rancangan yang sejahtera. Kenapa itu ada? Biarpun kita ada kelemahan, Tuhan Maha Pengampun. Luar biasa, saudaraku. Ini yang tidak terjadi kepada malaikat. Malaikat begitu berdosa, tidak pernah ada pengampunan. Yesus tidak mati untuk malaikat, tapi Yesus mati untuk saudara dan saya. Makanya kita, saudaraku, harus benar-benar. Nah, kalau saya tadi bersaksi bukan apa itu, karena saya sudah tahu Tuhan itu baik. Biarpun saya sudah pelayanan sejak tahun 71, saya ambillah pelayanan saya yang sudah benar-benar enggak, apalagi itu di kampung istri. Nah, saya di situ sudah terus pelayanan sampai sekarang. Itu tahun 71. Ya, ini dan biar dimanapun saya tidak mundur. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah berkata, oh kasihan kamu, kamu melayani, kamu tidak makan.
Ada waktunya. Itu semua hanya supaya kita bisa menunjukkan kasih kita. Tidak makan pun tetap mengikut Tuhan setia, makan pun tetap setia, kaya pun tetap setia, gak punya duit juga tetap setia. Haleluya. Iya, bukannya kasih Tuhan tidak sanggup. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-10, rambut pun sudah dihitung oleh Tuhan. Yang berapa itu? Matius 10 ayat 29. Ayo. Ayat yang ke-29. Iya. Firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Amin. Terus. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Burung pipit aja dipelihara. Apa artinya rambut dihitung? Yang sekecil-kecilnya aja diperhatikan. Kasih Tuhan luar biasa kepada kita. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, karena Tuhan. Lanjut. Ku yakin Tuhan burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Ismail, jangan boleh takut. Takut itu banyak, saudaraku. Ini yang harus kita perhatikan. Di dalam Wahyu 21 ayat 27 dulu kita baca. Yang ada takut itu 22 nanti ayat 15 ya. Coba dulu. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. 22 ayat 15. Ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, 21 ayat 8. Ayat ke-8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, Ya. orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Iya, jadi dua ini tidak percaya bukan berarti nggak yakin Tuhan. Yakin. Tidak percaya kalau melakukan firman Tuhan. Sama seperti kalau iman dari janda Sarfat. Walaupun hanya apa tuh? Tepung segenggam, dia berani memberi. Tapi kalau tidak percaya, nanti kalau ini saya beri, kami makan, tidak ada lagi untuk kami. Itu juga mati sebenarnya. Ya kalau tahu mati, ya udah kasih aja, udah matilah.
Upahnya luar biasa sebenarnya. Dan Tuhan tidak biarkan mati. Karena orang yang percaya, biarpun satu rambut nggak boleh jatuh tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau yang takut nggak berani, ini terlalu banyak yang tidak berani ini. Ini bukannya takut kecoa ini. Aku takut. Iya, jijik aku lihat apa katanya tikus. Bukan takut begitu. Nggak berani lakukan firman. Harus berani, haleluya. Orang yang diberkati Tuhan berani. Dan setiap melakukan firman bukan rugi. Tapi kalau tidak percaya tidak berani. Begitu saudaraku. Semoga semua jemaat Maranatha berani lakukan firman. Dan setiap melakukan firman tidak rugi. Justru diberkati sangat banyak. Makanya pembangunan tabernakel atau rumah Tuhan, hati yang tergerak membawa segala persembahan, karena semua tergerak sampai sudah berlebih. Akhirnya Musa suruh, bilang-bilangin sama orang itu, ini khotbah yang hebat, yang beda sekali. Cukup. Tapi khotbah yang banyak sekarang, biar disuruh juga, ya banyak yang tidak bergerak, saudara itu. Itu namanya roh iman penakut. Tapi kalau kita berani, selalu diberkati Tuhan. Berilah maka kepadamu akan diberi sukatan. Ya udah, dia udah baca biar jangan salah. Lukas 6:38. 38. Ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Karena sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, kalau kita takut ya Tuhan kasih berkat. Takut tidak dapat. Tapi kalau kita berani, berkatnya yang besar-besar. Haleluya. Kita mau pilih iman yang mana? Penakut atau berani lakukan firman? Benar nih? Nggak omong-omong ya. Saya kan cuma menyampaikan loh. Yang lihat ini Tuhan kita. Jadilah diberkati Tuhan. Iya, ini sudah. Kita adalah pemenang. Roma 8:38. Sampai Tuhan Yesus datang. Roma 8 ayat yang ke 38. Ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi nggak ada yang bisa memisahkan kita. Tetap dalam kuasa Tuhan, tetap di dalam pemberkatan Tuhan, tetap di pemeliharaan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, kekal selama-lamanya. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, anaknya saja diberikan. Iya, makanya yang pejabat itu, kalau saya dibina-bina oke. Tapi kalau saya sama keluarga saya dijamah, hati-hati, saya tidak mau diam, saya lawan. Itu sudah itu. Tapi kalau Allah itu anaknya sendiri diberikan, mau dijamah, mau dibunuh, memang Yesus sampai mati tersalib. Haleluya. Kenapa kita lagi ragu akan kasih Tuhan? Ada kuasa Tuhan. Sampai saat ini saya berdoa, Tuhan, tolong iman saya jangan mundur. Waduh terus. Tuhan. Dan sampai sekarang, ya makanya biarpun saya umur begini, saya senang karena saya semakin bisa menggenapi firman. Saya boleh berkata begini, dahulu saya muda, oh iya benar ya, sekarang sudah
tua. Nanti kalau ini saudaraku ini, Pak saya ini, ibu saya ini dahulu saya muda, sekarang sudah tua. Masih muda. Tapi kalau saya pantas, dahulu saya muda. Benar? Malah waktu dahulu saya ganteng juga, makanya tertarik gitu juga. Iya. Wah, kamu lihat semua mau aja dia, nggak takut dia, percaya dia. Ini saudara, tapi karena Tuhan. Iya, karena Tuhan. Ini saudara. Jadi semakin banyak pengalaman kita dalam Tuhan. Dahulu saya muda, sekarang sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta makanan atau roti. Selalu dipelihara oleh Tuhan. Ini saudaraku. Itu sebabnya yang Tuhan harus lihat dalam hati kita, harus ada terus kerinduan untuk benar, kerinduan untuk maju. Terus Tuhan lihat dalam hati kita itu ada rindu pembaharuan. Daud itu dalam Mazmur 51, kalau dia merenungkan hidupnya itu sampai tempat tidurnya itu basah karena air mata, menyesali kekurangan. Ini banyak orang sudah banyak kekurangannya, nggak disesali, nggak dipikir dosa itu menghalangi segala berkat. Dosa itu bukan hanya menghalangi berkat, dosa itu juga menghalangi kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya dalam Yesaya 59 ayat 1 dengan 2, bukannya tanganku yang kurang panjang, bukan telingaku yang tidak mendengar, tapi dosa-dosamu. Itu sebabnya dalam Mazmur pasal yang ke-51, Daud itu terus sangat memperhatikan. Ini harus ada di dalam kita. Kalau ada dosa itu harus rasanya melebihi dari sembilu ada di dalam tubuh. Tahu sembilu apa itu? Bambu yang beracun. Nah itu. Bukan hanya tajam beracun untuk mematikan. Jadi harus begitu kita. Dari Mazmur 51 ya, ayat 7 coba. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Terus. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang keremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Iya. Jadi ini harus mendalam dalam hati kita. Jadi untuk dosa itu jangan biarkan. Ini orang berdosa, enak makan, enak tidur, enak minum kopi, goyang-goyang kaki, makan onde-onde. Harus kalau rasa ada sakit melebihi ada sembilu dalam tubuh kita, sehingga kita berani berdoa. Mazmur 6 ayat 7 lagi. Mazmur 6 ayat yang ke-7. Iya. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Iya, itu doa penyesalan akan kekurangan. Nah ini sudah ada kekurangan, ada dosa-dosa, dibiarkan enak-enak saja saudaraku. Ya, sudahlah untuk menghilangkan ini aku kelap wajalah minum tua. Tambah saudaraku. Ya, jadi biarlah kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu semuanya inti dari segalanya. Berkat di situ ada. Enggak pun dengan cara dunia ini cukup berkat bagi orang yang benar-benar
yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kalau ada pun dosa, kita harus bagaikan begitu tidak ada lagi ketenangan di dunia ini. Sehingga Raja Daud itu berkata, aku menggenangi air mata, tempat tidurku atau rajaku dengan air mata, menyesali dosa-dosa. Ini saudaraku, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita hidup menerima kasih Tuhan. Karena kalau dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan, maka pemisah itu tidak ada lagi, dan berkat itu tercurah bagi kita. Kalau tadi Yesaya 59 sudah dibaca, bacalah sebentar 1-2 biar kita berdoa. Yesaya 59 ayat yang pertama. Ya, dengan 2. Dengan yang kedua, demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya. Jadi jangan ada lagi pemisah. Mari dengan percaya, mari Tuhan bisa lihat dalam hati kita ada kerinduan hidup benar, kerinduan untuk maju dalam Dia, kerinduan itu menjadikan perhatian Tuhan ada dalam kita, saudaraku. Itu cara Tuhan menilai untuk mencurahkan. Itu yang ada di dalam hati Daud, itu yang ada di dalam Rasul Paulus. Waktu itu Paulus itu masih namanya Saul, orang jahat, orang pembunuh orang percaya. Tapi sebenarnya dalam hatinya ada yang baik. Haleluya. Hanya karena itu dia pikir jalan keselamatan, dia dilakukan dengan sungguh. Makanya Tuhan tunjukkan kepadanya jalan kebenaran dan hidup. Dan begitu ketemu, wah langsung klop. Sampai mati pun karena Tuhan dia mau. Haleluya. Jadi ada hati yang baik dalam dia. Ini saudaraku, walaupun itu belum dilakukan. Nah, jadi makanya seseorang itu, begitu saudaraku. Jadi harus ada hati yang penuh rindu kepada Tuhan dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan juga itu bisa ada. Dari mana itu datang? Dari nenek moyang, DNA. Ya, jadi bersyukur kita kalau kita DNA-nya Yesus Kristus. Haleluya. Ini harus ada dalam hati kita semuanya, saudara. Itu sebabnya mari kita saat ini sungguh-sungguh untuk dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Yakin berkat tercurah bagi kita. Sejauh barat dari timur, engkau membuang dosaku.